Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Nabila Cantika Rahmawati dari kelas 11 MIPA 7 absen 29. Sebelum mulai membahas materi, alangkah baiknya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa juga untuk para sahabatnya serta kita umatnya di akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi yang berjudul Karya Tulis Ilmiah. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Robi telah memberikan saya kesempatan ini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia yang diberikan oleh Bapak Robi yang bertemakan Karya Tulis Ilmiah. Selanjutnya, saya akan mulai membahas materi dimulai dari pengertian karya tulis ilmiah. Selamat menyaksikan. Pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah sebuah laporan tertulis dan diterbitkan yang menjelaskan hasil pengkajian atau penelitian yang telah dilakukan oleh sebuah tim atau seseorang dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan harus ditaati oleh masyarakat keilmuan. Adapun tujuannya dari karya tulis ilmiah adalah sebagai berikut. 1. Untuk melatih hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis atau ide tersurat. 2. Karya ilmiah yang telah ditulis diharapkan menjadi transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. 3. Para akademis tidak hanya sebagai konsumen pengetahuan, tetapi juga menjadi produsen berpikir dan menulis di bidang ilmu pengetahuan. 4. Untuk membuktikan pengetahuan serta potensi ilmiah yang dimiliki oleh seseorang atau oleh penulis. 5. Dapat melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. Ciri-ciri kebahasaan karya ilmiah menurut Jujun Surya Sumantri sebagai berikut. Yang ke-1 ada reproduktif, maksud yang ditulis oleh penulis karya ilmiah dapat diterima dengan makna yang sama oleh pembaca. Yang kedua, rasional. Penulis harus menunjukkan keruntutan pikiran yang logis. Yang ketiga, bersifat denotatif. Penulis dalam berkarya tulis ilmiah menggunakan istilah atau kata yang hanya memiliki satu makna. Yang keempat, penggunaan istilah keilmuan. Penulis dalam karya ilmiah harus mempergunakan istilah-istilah keilmuan sebagai bukti penguasaan penulis terhadap ilmu tertentu yang tidak dikuasai penulis pada bidang ilmu yang lain. Yang kelima, penggunaan bahasa baku dalam ejaan kata, kalimat, dan paragraf. Penulisan pergunaan bahasa dengan mengikuti kaidah tata bahasa agar hasil tulisan tidak mengandung arti lain atau salah tafsir bagi pembaca. Yang keenam, tidak ambigu. Maksudnya adalah tidak bermakna ganda karena penulis kurang menguasai materi atau kurang mampu menyusun kalimat dengan subjek dan predikat yang jelas. Yang ketujuh adalah tidak emotif. Maksudnya adalah tidak melibatkan aspek perasaan dari penulis karya ilmiah. Jenis-jenis karya tulis ilmiah. Berikut ini ada beberapa macam jenis karya tulis ilmiah beserta penjelasan singkatnya. Yang pertama, ada artikel. Artikel adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku kumpulan artikel yang ditulis dengan cara yang ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang telah disepakati sebelumnya. Yang kedua, ada makalah. Makalah adalah salah satu karya ilmiah yang menyajikan suatu masalah dengan pembahasan berdasarkan data yang ada di lapangan dan bersifat empiris objektif. Yang ketiga, ada kertas kerja. Kertas kerja atau work paper pada prinsipnya sama dengan makalah. Namun pada kertas kerja dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan juga tajam. Dipresentasikan pada seminar yang biasanya dihadiri oleh para ilmuwan. Yang keempat, ada paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan akademis atau mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikan sebelum menyelesaikan jenjang studi. Yang kelima, ada skripsi. Skripsi adalah salah satu karya ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S1 atau sarjana. Berisi tulisan yang sistematis yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat atau teori orang lain. Yang keenam, ada tesis. Tesis adalah suatu karya ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S2 atau pasca sarjana.
Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri. Yang ketujuh, disertasi. Disertasi atau disebut juga PhD tesis adalah suatu karya ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S3 atau doktor yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan fakta dan data yang sahih dengan analisis yang terinci. 8. Artikel ilmiah populer atau artikel ilmiah populer 8. Artikel ilmiah populer adalah artikel ilmiah yang ditulis dengan gaya bahasa populer atau bahasa jurnalis atau media untuk dimuat pada media massa, contohnya ada majalah, situs, surat kabar. Berbeda dengan artikel ilmiah populer tidak terkait secara ketat dengan aturan penulisan ilmiah. Namun, artikel ilmiah populer ditulis lebih bersifat umum untuk konsumsi publik. Karya ilmiah. Suatu karya ilmiah biasanya memiliki 3 bagian di dalamnya. Dimulai dari pendahuluan. Pendahuluan adalah berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme penjelasan masalah itu. Yang kedua, ada isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini bisa terdiri dari 1 atau lebih bab. Jumlah bab pada bagian ini bergantung seberapa pelik pembadahan dan pembahasan dari bahan penelitian. Yang terakhir ada kesimpulan. Bagian kesimpulan berisikan kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan yang disampaikan pada bagian ini berupa penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis. Biasanya bagian ini hanya terdiri dari satu bab. Rangkuman materi yang sudah saya sebutkan adalah karya tulis ilmiah adalah laporan tertulis atau tulisan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian mengenai suatu masalah yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi etika dan kaidah keilmuan yang ditaati dan dikukuhkan oleh masyarakat umum yang mempunyai ciri, struktur, dan memiliki banyak jenis. Contohnya ada artikel, makalah, kertas kerja, dan lain-lain. Saya akan memberikan tips mudah dalam membuat karya tulis ilmiah yang benar. 1. Pastikan topik yang kamu pilih menarik pembaca. Yang kedua, perbanyak membaca dari berbagai macam sumber terkait. Yang ketiga, tentukan cakupan informasi dari topik penelitian yang kamu pilih. Yang keempat, perhatikan cara penulisan. Yang kelima, lakukan evaluasi dan cek ulang. Sekian tips dari saya, terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir materi dari saya, semoga apa yang saya sampaikan barusan dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.